3 trik yang bisa dicoba. Oke, ini penting nih. Sebelum ke trik melatih flaringnya, nah kan, dia langsung mau flaring kan? Dia nggak fokus kan, nggak mau lihat kacanya kan? Tapi trik tadi itu Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Das di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang trik melatih channel limbata supaya mau flaring. Ya, jadi saya mau sharing gimana sih trik yang saya gunakan supaya limbata WC atau tangkapan alam itu mau flaring. Tapi sebenarnya ini bebas sih, mau limbata WC atau CB itu trik ini bisa dicoba digunakan. Nah, tapi saya ingatkan lagi, tentunya ini cuma menurut pendapat saya pribadi. Saya cuma sharing aja, siapa tahu bermanfaat. Dan setiap kiper pasti punya cara dan pendapatnya sendiri buat progres ikannya. Jadi terserah, boleh diikuti, boleh enggak. Apa yang akan saya bahas nantinya. Dan mohon dikoreksi jika ada yang salah, oke? Nah, sebenarnya saya udah pernah buat konten tips agar limbata mau galak yang ini. Nah, tapi untuk kali ini itu agak beda ya. Saya ada 3 trik yang bisa dicoba, yang bisa digunakan supaya limbata teman-teman itu mau flaring. Jadi tolong jangan di skip-skip biar paham apa yang saya sampaikan nantinya, oke? Oke, ini penting nih. Sebelum ke trik melatih flaringnya, pastikan limbata teman-teman itu udah diadaptasikan. Trik yang akan saya berikan nanti itu nggak akan berpengaruh atau nggak bisa digunakan kalau limbatanya itu belum adaptasi, atau masih stres, masih mager, atau masih takut gitu. Ini udah sering saya bilang ya. Tapi bagi yang belum tahu, limbata WC atau tangkapan alam, apalagi yang baru nanggap, itu perlu diadaptasikan terlebih dahulu dengan cara yang baik dan benar, supaya limbatanya bisa nyaman, nggak stres, nggak takut. Jadi nanti kalau dilatih flaring itu akan langsung mau flaring jika memang mentalnya itu bagus. Kalau misal belum diadaptasikan, limbatannya itu masih stres, masih mager, takut, itu ya nggak bisa dilatih flaring. Dikasih kaca pun dia nggak akan mau flaring. Apalagi kalau mental bawaannya itu kurang, itu malah bisa tambah stres dan jadi lama adaptasinya. Makanya supaya limbata itu bisa nyaman dan mau flaring, ya perlu diadaptasikan terlebih dahulu dengan cara di karantina. Nanti kalau udah mau respon, udah nggak stres, ciri-cirinya itu biasanya dia udah nggak mojok dan nggak belang-belang badannya. Nah, kalau udah kayak gitu, itu baru bisa buat dipindah ke tank yang lebih besar dan mulai dilatih flaring. Apalagi kalau misal teman-teman dapat yang mental bawaannya itu bagus, itu nanti limbatannya akan lebih cepat buat mau flaringnya. Oke, langsung aja ke triknya. Trik yang pertama yaitu fokuskan limbatannya. Nah, saat teman-teman melatih limbatannya, itu pastikan pandangan limbatannya itu fokus ke tangan, atau kalau misal gunain kaca ya ke kacanya teman-teman. Caranya gimana? Nah, gini. Misal ini pakai tangan ya. Nah, caranya itu bukan langsung nempel gini langsung cepet gini, itu jangan. Pastikan ada jarak dulu antara tangan dan limbatannya biar limbatannya itu fokus ke tangan kita dulu. Kalau bisa ya diam dulu, diam sebentar, kemudian kita maju pelan-pelan seperti ini. Set. Nah, gini. Ya, paham ya? Jangan langsung gini, tapi diam dulu, ada jarak nih antara akuariumnya ini, ada jarak. Kemudian maju pelan-pelan, guys. Sampai limbatannya fokus ke tangan kita itu maju pelan-pelan. Nah, tapi kan limbata ini atau si China ini itu kan flaringnya udah stabil ya. Jadi walaupun tangan kita langsung cepat kayak gini, set. Nah, itu dia langsung mau flaring juga. Jadi kita coba aja ke limbata lain yang flaringnya itu masih labil. Kita coba aja ke limbata lain yang flaringnya itu masih labil. Jadi kita coba langsung praktekkan trik tadi ke limbata yang masih labil flaringnya. Contohnya ini guys. Nah, aduh bentar. Nah, ini dia limbatanya. Bisa teman-teman lihat. Di sini limbatannya itu agak unik ya, soalnya di punggungnya itu agak bengkok, jadi dia agak unik gitu. Nah, limbata ini tuh udah mau respon juga, tapi dia tuh belum mau flaring atau masih labil flaringnya. Jadi kadang mau flaring, kadang enggak. Kita coba tes ya, kita kasih tangan. Nah, dia kan nggak mau flaring kan. Nah, kita coba trik yang tadi. Kita fokuskan pandangan limbatannya dulu ke tangan kita, baru kita deketin pelan-pelan. Dan kita coba arahkan tangan kita itu di bawah kepala limbatannya guys. Jadi jangan di atas kepalanya, tapi di bawah kepala limbatannya. Oke, kita coba tes ya. Kita fokuskan dulu pandangan limbatannya ke tangan kita. Ada jarak kan ini. Kemudian kita deketin pelan-pelan guys. Nah kan tuh dia mau flaring kan. Nah, walaupun masih sebentar, tapi dia mau flaring. Oke, kita coba lagi. Tadi kan baru sebentar ya. Kita coba lagi. Kita fokuskan dulu pandangan limbatannya ke tangan kita, baru kita coba arahkan pelan-pelan ke bawah kepalanya guys. Nah kan dia walaupun
walaupun cuma sebentar tapi dia itu barusan flaring kan. Nah itu caranya guys ya, paham ya. Nah kalau misal belum mau pakai tangan, itu kalian bisa pakai kaca dulu guys. Caranya juga sama caranya, kita fokuskan dulu pandangannya ke kacanya, baru kita arahin pelan-pelan. Bentar, kita ketengahin dulu biar kelihatan. Nah kita coba deketin pelan-pelan. Nah kalau sama kaca dia udah mau tuh ya, tuh kelihatan nggak? Biar ini ke tengah dulu. Oke, kita coba ke kaca. Nah kalau sama kaca dia udah langsung mau flaring guys, tuh ya, tuh. Caranya juga sama, kalau misal belum mau flaring sama tangan ya kayak gini dulu, pakai kaca dulu kayak gini. Kalau udah mau flaring kayak gini tuh kita ganti pakai tangan seperti biasanya. Nah kan dia langsung mau flaring kan, tuh kan. Nah gitu kan caranya, paham ya. Jadi paham ya, kalau misal teman-teman punya limbata yang udah mau respon, udah settle tapi dia belum mau flaring, bisa gunain trik yang tadi. Kalau belum mau pakai tangan ya pakai kaca dulu. Nah tapi kalau belum mau dua-duanya, itu bisa gunain trik yang kedua, yaitu pakai patung cana. Nah ini adalah trik yang kedua, yaitu ngelatihnya pakai patung cana. Ini terbilang cukup efektif juga ya buat ngelatih limbata yang belum mau flaring. Contohnya ini, kalau sama patung cana dia tuh langsung mau flaring guys. Kita coba lihat ya. Nah kan tuh, dia kalau sama patung cana itu responsif banget tuh. Nah jadi patung cana ini atau mainan cana ini itu menurut saya cukup efektif digunakan jika teman-teman itu punya limbata yang belum mau flaring sama tangan atau sama kaca. Nah saya juga punya contohnya, ini limbatannya. Bentar. Nah ini dia limbatannya. Ini itu sebenarnya sama kaca sama tangan juga udah mau tipis-tipis. Cuman kalau ada kamera di sini seperti ini, saya lagi ngerekam kayak gini, itu dia ngiranya itu kita itu lagi kasih makan. Jadi dia tuh nggak mau diem guys. Kalau ada kamera di sini, itu dia ngiranya mau dikasih makan. Jadi dia itu gerak terus. Kalau misal kita kasih tangan pun dia nggak mau flaring guys. Kita coba ya. Kita coba trik tadi ya. Tuh kan, dia nggak mau flaring. Sama kaca pun sama, kita coba ya. Nah, tuh kan, dia nggak fokus kan, nggak mau lihat kacanya kan. Nah kalau misal teman-teman punya limbata yang kayak gini, sama kaca belum mau, sama tangan juga belum mau, teman-teman bisa gunain cara yang kedua ini atau trik yang kedua ini, yaitu pakai patung cana. Kita coba lihat ya. Kalau pakai patung cana apakah dia mau flaring atau enggak, kita coba lihat. Kita gunain trik yang pertama tadi dengan patung cana. Kita coba lihat. Nah dia udah mau flaring tipis-tipis. Nah bisa teman-teman lihat. Tuh kan. Nah ya walaupun masih tipis-tipis, seenggaknya itu dia udah mau flaring ya. Kita coba lagi, kita fokuskan dulu pandangannya ke cananya, ke patung cananya. Kita deketin pelan-pelan. Nah tuh kan, dia udah mau flaring tipis-tipis. Nah tuh ya, intinya kalau misal teman-teman punya limbata yang kayak gini, yang belum mau flaring sama kaca atau pakai tangan, itu bisa gunain trik yang kedua ini, yaitu pakai patung cana. Nah patung cana ini tuh bisa teman-teman beli di toko online, itu banyak banget. Atau kalau misal bisa bikin sendiri ya boleh bikin sendiri. Yang penting ada bentuknya, itu ada kepalanya sama matanya dan ada siripnya. Itu yang membuat limbatanya itu ngira bahwa ini ikan beneran. Jadi dia itu ngira ini musuhnya. Jadi dia mau flaring. Kita coba lihat lagi ya. Nah tuh kan, dia udah mau tipis-tipis tuh. Nah tuh bahkan dia mau gigit kan. Nah kalau misal limbatannya itu udah mau flaring sama patung cananya, teman-teman bisa langsung ganti aja pakai tangan. Contohnya gini, kalau misal limbatannya itu udah mau flaring, langsung ganti aja pakai tangan kayak gini guys. Nah kayak gitu ya. Ya kayak gitu aja sampai limbatannya itu mau flaring sama tangan atau sama kaca. Ya tinggal diulang-ulang aja sampai dia tuh benar-benar mau flaring. Pakai patungnya dulu, baru pakai tangan atau pakai kaca. Nah jelas ya. Intinya jika teman-teman punya limbata yang belum mau flaring sama tangan atau sama kaca, teman-teman bisa gunain trik yang kedua ini, yaitu pakai patung cana. Oke, paham ya? Nah kalau misal pakai trik yang pertama tadi nggak bisa, pakai kaca juga nggak mau, pakai patung cana juga nggak mau, saya masih ada satu trik yang walaupun ini agak ekstrim ya, tapi ya nggak ekstrim juga sih,
yaitu teman-teman bisa pakai cara lain sebagai pancingan agar limbatannya itu mau flaring. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Kita taruh aja tanknya itu di sebelah tank lain, atau ya kayak gini. Kita taruh sebelahan kayak gini dan kita buka sekatnya. Nah, tapi kan ini sekatnya itu ada background ya, background yang udah saya tempel, jadi ini nggak bisa dilepas. Kita coba aja gunain ikan yang lain. Oke, kira-kira seperti ini contohnya. Ada dua tank yang bersebelahan dan sekatnya itu bisa diambil. Nah, tapi di sini karena saya nggak punya contoh limbata yang benar-benar nggak mau flaring sama sekali, jadi saya gunain limbata ini, guys. Limbata ini itu udah mau flaring sama kaca, tapi dia belum mau flaring sama tangan. Kalau sama tangan dia belum mau. Tuh, ya. Nah, kalau sama kaca dia udah mau, guys. Kita coba lihat. Tuh, ya. Dia udah mau flaring, tuh. Ya. Dan di sini ada cana pulkra sebagai pancingannya. Kalian bisa gunain cana apa aja selain pulkra, ya terserah kalian yang kalian punya. Yang terpenting di sini ada ikan lain sebagai pancingan buat limbatannya ini agar mau flaring. Oke, untuk triknya ya kita tinggal buka dikit aja sekatnya. Kita dorong dikit ke belakang sekatnya. Kita sisain dikit biar limbatannya itu ngelihat musuhnya itu. Nah, kita coba lihat reaksinya. Anggap aja limbatan ini itu belum mau flaring sama kaca ya, sebagai contoh. Nah, kita coba lihat dulu, dia belum melihat musuhnya. Nah, tuh, oke. Nah, kan dia udah mau flaring. Nah, kalau udah mau flaring kayak gitu, kita kasih kaca sambil kita tutup perlahan sekatnya, guys. Nah, kayak gini, guys. Nah, tuh, nah ini contoh aja ya, karena ini memang sebelumnya udah mau flaring sama kaca. Anggap aja itu sebagai contoh buat teman-teman yang mau pakai trik kayak gini. Oke. Kalau misal limbata punya teman-teman itu belum mau flaring sama kaca sebelumnya, ya mungkin nggak akan langsung mau flaring kayak tadi. Masih perlu proses latih lagi, karena ya memang itu tujuan trik ini. Kita ngebuat limbatannya itu agar mau flaring sama kaca, baru nanti kalau udah mau flaring sama kaca, kita bisa lanjut untuk latih limbatannya supaya mau flaring sama tangan. Oke, paham ya? Ya kira-kira seperti itu contohnya ya. Oke. Nah, trik yang ketiga ini sebenarnya cuma buat memastikan aja kalau limbatannya itu masih ada mentalnya. Dia masih punya mental untuk melindungi wilayah teritorialnya. Jadi dia kalau lihat ikan lain, itu dia akan mempertahankan wilayah teritorialnya dengan cara flaring kayak tadi. Kalau dia masih mau flaring, berarti masih aman. Masih bisa untuk dilatih mentalnya supaya mau flaring sama tangan atau sama kaca. Jadi trik ini itu bukan karena habis ngelihat musuh atau ikan lain terus dia langsung mau flaring tangan, itu enggak. Karena trik ini itu cuma buat pancingan aja, biar mentalnya itu naik dan mau flaring lagi. Nah, biasanya yang butuh pancingan seperti ini itu adalah limbata yang udah terlanjur tahu makan doang. Jadi dia tuh hanya mau respon doang, nggak mau flaring. Nah, itu bisa dicoba trik ini supaya limbatannya itu mau flaring lagi. Tapi trik ini itu untuk teman-teman yang mau limbatannya flaring lagi. Kalau misal memang respon aja udah cukup, misal dibuat emang untuk display aja, ya nggak apa-apa, itu terserah teman-teman. Oke? Intinya trik ini itu hanya untuk limbata yang benar-benar nggak mau flaring sama sekali, tapi ikannya itu aktif gitu. Aktif, settle, tapi nggak mau flaring sama tangan, sama kaca, bahkan pakai patung cana juga nggak mau flaring. Nah, itu bisa pakai trik ini biar mau flaring lagi. Dan kalau udah dicoba dan udah mau flaring sama kaca, itu ya nggak usah gunain trik yang ketiga ini lagi. Kalau udah mau flaring sama kaca, tinggal kalian lanjutin aja ngelatih kayak trik yang pertama tadi. Oke, paham ya? Oke, jadi beberapa trik yang saya sampaikan tadi itu bisa kalian gunakan untuk melatih limbata kalian. Tapi trik tadi itu tidak menjamin sepenuhnya bisa berhasil. Mental bawaan, kondisi ikan, dan hal-hal lain juga berpengaruh terhadap limbata itu mau flaring atau enggak. Cuman kan ya bisa dicoba dulu, siapa tahu berhasil. Ya itu kembali lagi ke kalian mau gunain trik tadi atau enggak, itu terserah kalian. Karena saya juga cuma sharing aja beberapa trik yang saya gunakan untuk melatih limbata-limbata saya. Oke, paham ya? Oke, jadi segini aja ya untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat dan maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini. Oke, cukup dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.